ya. So, balik lagi sama gua SG Trade. Ya, gua sedikit sakit tapi itu nggak penting. Kita mau bikin weekly outlook ya. Oke. Oke. So weekly di break di sini, and then dia break lagi di sini. Wait, ini gimana sih? Oh, ini month. Oke, gua salah buka. Oke, weekly outlook kita harus buka time frame weekly ya, sebagai patokan kita di weekly. Weekly pertama kali break di sini. Kita cek satu-satu ya, nih inducementnya atau koreksinya diambil, and then dia naik. Koreksinya udah diambil, dia nggak bisa bikin naik, kita dapat COB and then loss. Oke. Diambil koreksinya, break, and then sampai sini ya. Ini break, nggak sampai setengah, nggak dapat COB juga, dapat COB dan break lagi. Untuk koreksinya yang diambil di sini, and break, koreksi, ambil, and then break. Ya, ini dapat IFC juga, so ini cukup baik di sini, and then break. Ini weekly punya struktur dari sini sampai sini. Oke. Pertama kali kita mau ambil itu dapat COB pertama di sini, dan kita mau ambil and then gagal, nggak ada lagi, dan dah. So ini weekly bearish. Weekly bearish pertama kali koreksinya diambil, and then kita udah nyampe setengah, kita dapat COB di sini, mungkin SL, terus dapat COB lagi di sini. So kita mau untuk jual di daerah ini ya. Kalau ngomongin weekly, targetnya mana? Targetnya bawah sini punya weekly ya, berapa ratus pip atau berapa ribu pip ya, 1300 pip ya. Oke, that's it untuk weekly-nya. Daily masih bullish ya. Daily masih bullish. Ini yang kemarin gua bilang mau ambil di sini untuk long, mungkin jadi buat reaksi doang, atau bisa naik lagi terus ya, kita kan nggak pernah tahu. But ya, begitu aja. 4 jam. Kita lihat 4 jam. 4 jam break pertama kali di sini, and then koreksi pertama ambil di sini. Oke, ini kita hilangkan aja, nggak penting. So, 4 jam kita udah dapat COB di sini pertama kali. Ya di sini kali ya. Pakai ini COB? Iya, kelihatannya ya. COB, break, loss, and then ini dapat COB lagi. Kita bisa entry, and then ya di profit ya segini. Atau mungkin kita kena BE, dan kita break di sini. Ya, ini kita dapat COB lagi, kita tunggu. Ya, price-nya naik sampai sini untuk di 4 jam. Oke. Soalnya ini weekly sama 4 jam sama. Dua-duanya bearish, tapi di daily kita bullish. Oke. Setelah dari 4 jam kita lihat 15 menit. 15 menit karena ini kemarin begini bentukannya. Kita delete karena nggak dapat juga trade-nya. Kita lihat ya untuk strukturnya. Struktur 15 menit. Ini paling high, ini paling high. Paling high. Koreksi, bikin high lagi, and then koreksinya terambil ya. Koreksi terambil, and then dia boss di sini. 15 menit boss. Setelah 15 menit boss, kita mau ambil setelah dia ambil koreksinya. Setelah ambil koreksi, nggak ada COB, so ini break. 15 menit breakdown ya. 15 menit breakdown, and then belum ambil koreksi, itu masih turun.
ini jadi koreksinya, turun, naik, turun, ini koreksinya masih belum terambil, and then dia turun lagi. Ini belum ada ini ya, struktural pullback. Kalau misalnya kalian sudah nonton, misalnya ini masih turun seperti ini, koreksi terakhir di sini. Oke, turun sampai sini, kita arti lanjut. Ini pullback, turun, koreksi lagi, turun, impuls, koreksi, turun, impuls, turun. So, ini satu. So, kita mau tunggu sampai dia ambil koreksi yang di sini. Setelah ambil koreksi di sana, kita bisa ambil long untuk 15 menit. Kalau misalnya kita mau lihat 15 menit punya, nih ya, paling ambil di sekitar sini juga, di 4 jam punya OB ya. Dan ya, that's it. Ini untuk koreksinya yang harus diambil sebelum kita ambil entry ya. So, untuk high low-nya seperti ini 50%. Setelah itu, and then kita lihat ya, OB yang bagus sebenarnya ada di sini nih. Ini OB yang cukup oke. And then atasnya ini juga oke, sisanya nggak ada. So, cuma ada 2 tempat untuk OB entry di 15 menit. Tapi sekali lagi kita mainnya sekarang COB ya. Kalau misalnya nggak ada COB ya kita nggak apa-apa untuk nggak entry. 15 menit POI atau OB ini juga 15 menit. Kemungkinan sampai sini sih. Ya, seperti itu aja untuk GU. GU kita lihat weekly. Oke, weekly punya POI di sini. GU udah hampir nyampe ya. Kita dapat pertama kali COB di sini. Untuk GU kemungkinan masih ada lanjut naik lagi sampai dapat POI ini, and then boleh lanjut turun ya. Ya, weekly inducement, and then bosnya di sini. Oke, that's it. Daily GU maksudnya ya. Daily masih bullish. Sebenarnya kalau mau trade gampang, kalau usah pusing-pusing, tinggal tunggu dia daily udah turun, 4 jam turun, 15 menit turun, kita tinggal masuk entry sesuai dengan trennya, seperti itu ya. But ya, sekali lagi, daily masih bullish, tapi di sini udah nggak ada OB yang bagus untuk entry. But ya, sekali lagi, kita entry based on COB, so nggak ada masalah. Setelah udah ambil koreksinya, kita bisa entry ya, dapat COB entry. Oke, kita lihat 4 jamnya. Kita masukin dulu ini di daily. Jam sama nih, 4 jam ya. Untuk koreksinya pertama kali di sini dapat, tapi 50%-nya di sini ya. Kita bisa entry di sini, dapat COB, kita entry masuk naik. Else di sini. Oke. 15 menit. So, GU masih sangat bullish. Tapi ya begitu, kita masih dalam fase koreksinya di 4 jam. Oke, 15 menit. 15 menit udah bearish. Ya, pertama kali nge-bearish di situ, and then dia break lagi di sini. Dia break di sini, and then dapat semua liquidity-nya, dia weak. So, ini cukup bahaya. Jadi kalau misalnya kalian yang masih belum terlalu bisa main, jangan main GU. Mainnya paling main EU ya. So, lihat next EU. Oke, ini 15 menit punya.
Oke, AU weekly. Ini break terakhir ada di sini ya. Break terakhir, and then dia naik. Kita dapat COB di sini. Ya. Dan kita entry bisa turun. Seperti itu ya. And then kita next daily. Daily cukup menarik soalnya dia bearish, and then kita dapat IC di sini, and then kita dapat COB di sini. Oke, kita nggak bisa entry karena koreksi nggak terlalu dapat. Tapi di sini kita sampai di sini ya. Kita lihat 4 jam. Oke, 4 jamnya jadi bullish. Oke, ini cukup menarik. So, 4 jam bullish, daily dan juga weekly-nya juga bearish ya. 4 jam. Kalau kita sendiri kapan entry-nya kita lihat. Ini enggak ya, nggak dihitung soalnya candle-nya sama. Ini COB pertama, and then kita loss. Ini udah break, so nggak ada lagi, kita nggak ada kesempatan buat entry. Buat ini koreksinya, ambil koreksi, dan kita bisa tarik garis seperti ini dari low sampai high. Oke, kita lihat untuk area yang bagus. Area yang bagus adalah area yang ambil liquidity. Yang ambil liquidity and then kasih pergerakan harga yang baik. Oke, ini juga bisa ya. Tapi di sini masih belum dapat COB. Candle kita ini ya, terakhir. Ya, itu aja. Atau di sini juga bisa ambil liquidity and then dia turun lagi. Tapi kita dapat FVG di sini namanya ya. Nah, untuk 15 menit kita bisa ambil untuk naik sampai incar di 4 jam punya high. Seperti itu, that's it. Untuk AU 15 menit kita lihat. AU udah bearish. Ya. Ini turun pertama kali. Ini Oke, so ini ininya, strukturnya, and then dia ambil liquidity, belum sampai 50% dia break lagi. Oke. Setelah itu dia break atas lagi, and then dia break bawah lagi. Ya, ini cukup menyebalkan ya, tapi kalau misalnya kita lihat untuk COB, kita masuknya gimana? Ini kita bisa masuk loss, habis itu udah nggak ada lagi. Ini kita masuk pas ada di COB, entry, masuk sampai sini, profit, and then udah break, kita dapat COB lagi kan, low 448 nggak dapat COB lagi, entry-nya nggak dapat ya, entry-nya nggak dapat ya break. So ini 15 menit break lagi. Menit break, and then kalau kita lihat harus perhatiin ya koreksinya, jangan sampai ada yang kelewatan. Ini contoh ini koreksi ya, turun tapi dia bikin high lagi. Oke, turun high, ini juga koreksi karena dia lewatin ini atau yang ini. Oke, turun high atau impulse. Ini kan paling bawah impulsnya, kita lihat ada yang bikin koreksi nggak di tengah-tengah sini, nggak ada. So untuk terakhir impulsnya ada di sini, bisa atau sini juga boleh ya, terserah kalian. Kalau aku sendiri ininya itu yang ada di kan ini
tapi ini yang bikin impuls terakhir. So ini ya, atau ini juga boleh. So ini bisa setelah ambil koreksi itu kita bisa tarik garis dari high sampai low. High-nya ada di sini, yep, sampai low. Untuk entry OB-nya kelihatannya di sini, ya. Dan di sini nih untuk 15 menit, atau di sini, ya, diambil setelah ambil liquidity dia turun, and that's it. Itu aja untuk AU. Kita next, BTC. Ya, BTC udah bikin break tapi nggak close body karena ini pertama dia wick and then dia nge-wick lagi di sini. So ketika kita dapat COB kita bisa entry untuk turun, tapi sekali lagi itu ngelawan trend, jadi aku tidak terlalu menganjurkan. So untuk BTC kita skip aja. Oke, gold punya weekly. Ya, seperti itu ya. Daily koreksinya diambil and then break. Setelah break ini dia koreksinya nggak ada yang bagus, so kita bisa ambil ini lagi yang pertama. Seperti itu ya. Kita lihat weekly apakah sama? Iya, sama tempatnya. So pas di sini kita bisa ambil entry untuk daily punya bullish trend. Seperti itu ya. And then lihat 4 jam. 4 jam punya trend bearish. Udah break di sini and then untuk koreksinya pertama kali dikasih di sini. So kita bisa ambil entry itu di daerah yang ini. Ya, setelah ambil liquidity dia bisa bikin FVG, itu bagus areanya. Ini tembus pertama kali hanya wick and then yang kedua ini baru konfirmasinya di 4 jam. Oke. Konfirmasi. Ya. Ya, ini COB and then nggak dapet entry sih. Oke, so that's it untuk wah ya, so itu aja untuk gold. Kita belum ambil koreksinya ya, koreksinya ada terakhir di sini, belum ambil sama sekali. So kita tunggu aja santai. Ini dem. Tapi kalau kita lihat 15 menit, iya menyebalkan lihat gold. So di break di sini pertama kali turun. Kalau mau lihat struktur benarnya, ya, ini paling low di sini. Oke, ini break di sini, and then dia ambil cobe and then udah seperti itu. Di break 15 menit. Upsi. Break 15 menit, koreksinya diambil and then ini break 15 menit lagi. Oke, break 15 menit lagi. Apakah ada koreksi yang terambil? Ya, ini harusnya ya. Minimalnya ini. Koreksinya udah keambil and dia break lagi ke bawah. Konfirmasi juga udah dikasih ya. Di 15 menit break.
kita dapat COB pertama kali ada di sini. So kita bisa tinggal tunggu dia naik ke sini buat kita entry, masuk lanjut ke bawah seperti itu ya. Ini 15 menit punya POI seperti itu. Dapat COB and then ya tinggal tunggu entry di sini ya. Ini sebagai liquidity, Asian liquidity, and then udah target sampai di bawah sini. Ya, high, low, wait what? Oh, ya seperti itu ya. Oke, that's it. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kalau misalnya kalian mau belajar, ya ikutin gue ya. Thank you. Ini aja dari gue SG Trade, gue sign out.